Salam, selamat pagi. Hari ini, Selasa 2 Juni tahun 2026, bacaan Alkitab terdapat pada Yesaya pasal 43 ayat 8-13, dan yang kedua, Ibrani pasal 11 ayat 32 sampai ke 40. Ayat Nats terdapat pada Rut 2 ayat 12 berbunyi, Boas berkata kepada Rut, "Kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Dan yang kedua, Ibrani 11 ayat 6 berbunyi, "Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Renungan berjudul, "Di bawah sayapnya." Bayangkan seorang wanita muda bernama Ruth. Ia berdiri di ladang yang asing, memungut sisa-sisa gandum di bawah terik matahari. Ruth bukan sekadar pekerja. Ia adalah seorang janda yang kehilangan segalanya, suami, harta, dan jaminan masa depan. Namun, ia membuat pilihan yang tidak masuk akal bagi logika dunia. Ia meninggalkan dewa-dewa Moab untuk mengikuti Allah Israel yang belum sepenuhnya ia kenal. Di sisi lain ladang, seorang pria terpandang bernama Boas memperhatikan ketekunannya. Boas tidak hanya melihat seorang pemungut gandum, ia melihat seorang pahlawan iman. Kalimat yang diucapkan Boas dalam Rut 2 ayat 12 bukan sekadar basa-basi, melainkan sebuah nubuatan dan konfirmasi ilahi. "Kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Boas menyadari bahwa Rut tidak sedang mencari gandum semata. Rut sedang mencari perlindungan di bawah sayap Allah. Sementara itu, penulis Ibrani memberikan penjelasan atas tindakan Rut tersebut. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa Allah adalah pemberi upah bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia dengan syarat, barang siapa yang berpaling kepada Allah, Rut harus berpaling dari masa lalunya di Moab. Berpaling berarti meninggalkan zona nyaman dan jaminan manusiawi untuk melangkah ke area yang hanya mengandalkan Tuhan. Iman Rut adalah iman yang aktif, bukan pasif. Ia tidak hanya berdiam diri menunggu bantuan jatuh dari langit, ia bekerja di ladang sambil menaruh harap pada Tuhan. Dua teks ini menegaskan satu kebenaran. Kesetiaan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkat dari dunia bisa tertunda, bahkan hilang. Tetapi berkat dari Allah tidak pernah salah hitung. Seperti petani menanam benih dengan sabar, tanpa langsung melihat hasilnya. Iman menabur kesetiaan sambil percaya pada waktu Tuhan. Hari ini mungkin kita merasa lelah berbuat baik, lelah untuk setia, dan lelah berharap. Namun firman-Nya mengingatkan, berlindunglah di bawah sayapnya dan tetaplah mencari Dia dalam kurung Allah. Percayalah, Allah melihat setiap tetesan air mata dan setiap langkah iman. Berkat atau upah itu mungkin tidak selalu berbentuk materi, tetapi selalu berbentuk berkat yang sempurna menurut kehendak-Nya. Jangan berhenti percaya, jangan berhenti setia, karena di bawah sayap-Nya tidak ada kesetiaan yang sia-sia. Doa, Bapa, ketika kami lelah dan kesetiaan terasa sia-sia, ajar kami tetap berlindung di bawah sayap-Mu. Teguhkan iman kami untuk percaya bahwa Engkau melihat dan memelihara setiap langkah kami. Amin. Ditulis oleh Pendeta Julius Jufri Lumansik. Salam bumi bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.